Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menjelaskan tentang materi mengorganisasikan perusahaan bisnis dalam mata kuliah pengantar bisnis. Apakah struktur organisasi itu? Bagan organisasi. Sebagian besar bisnis membuat bagan organisasi atau organizational cell untuk memperjelas struktur dan menunjukkan karyawan di mana posisi mereka dalam operasi perusahaan. Bagan organisasi di contemporary landscape services, sebagian bisnis kecil tetapi cukup berkembang di suatu komunitas kecil di Texas. Ini salah satu contohnya. Struktur organisasi. Ada bagian-bagian, cuman yang membedakan adalah letak divisinya seperti ini. Kemudian faktor penentu struktur organisasi. Banyak faktor yang memainkan peran dalam menentukan struktur organisasi yang optimal. Faktor yang utama adalah misi dan strategi organisasi. Organisasi yang stabil dengan sasaran pertumbuhan kecil dan strategi yang cenderung konservatif biasanya akan berfungsi baik dengan struktur organisasi yang berbeda. Skala perusahaan dan aspek lingkungan organisasi juga mempengaruhi ukuran organisasi. Contohnya adalah Ford Motor Company. Kemudian unsur-unsur pembentuk struktur organisasi. Dijelaskan bahwa spesialisasi adalah proses mengidentifikasi pekerjaan yang menentukan siapa yang melakukan dan menentukan hasil yang telah dibuat. Contoh, ini adalah core steel pada baja bekas. Kemudian tentang departementalisasi, proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi. Ada beberapa yang membedakan dengan ada beberapa yang membedakan departementalisasi, antara lain departementalisasi fungsional adalah proses yang dilakukan berdasarkan fungsi tertentu. Kemudian departementalisasi produk, proses penentuan bagian-bagian organisasi berdasarkan jenis produk. Departementalisasi proses yaitu pembagian yang digunakan organisasi berdasarkan proses. Departementalisasi pelanggan yaitu penentuan dalam bagian-bagian organisasi. Dan departementalisasi geografi yaitu sebagai penentu wilayah yang beroperasi. Kemudian menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Mendistribusikan wewenang, sentralisasi dan desentralisasi. Tersentralisasi atau centralized organization, sebagian besar
wewenang, keputusan, dan kehendak dipegang oleh manajer pada tingkat yang paling tinggi. Kemudian, mendistribusikan wewenang, sentralisasi dan desentralisasi, organisasi terdesentralisasi atau decentralized organization, di mana wewenang pengembalian keputusan didelegasikan ke berbagai tingkatan di berbagai tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak, ya. Kemudian organisasi dasar dan tinggi. Organisasi dasar seperti ini contohnya, jadi ada langsung manajer tinggi, kemudian langsung divisi-divisinya. Kemudian ada yang seperti ini, organisasi tinggi. Proses delegasi. Delegasi atau delegation adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan bawahan secara umum. Proses delegasi mencakup menetapkan tanggung jawab, ya, atau responsibility, memberikan wewenang atau authority, kemudian menciptakan akuntabilitas, accountability, kemudian bentuk-bentuk dasar struktur organisasi, struktur fungsional, hubungan antara fungsi dan kegiatan kelompok, menentukan wewenang, seperti ini contohnya, rancangan struktur fungsional. Kemudian berikutnya adalah struktur divisional, organisasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya membuat struktur berdasarkan beberapa divisi-divisi saja, berdasarkan produk yang mencerminkan pemisahan bisnis di mana masing-masing divisi menghasilkan dan memasarkan produknya sendiri. Kemudian struktur matriks ini yang lebih rumit karena perpaduan antara dua struktur yang terpisah lebih disukai daripada struktur yang lebih sederhana. Ini seperti ini contohnya, lebih rumit tapi lebih terstruktur. Organisasi informal adalah interaksi sosial yang terjadi pekerjaan formal dan relasi pekerjaan. Kelompok informal adalah kelompok yang terbentuk karena adanya kepentingan yang sama. Ada dua, ada interest group dan friendship group. Kemudian desas-desus dalam organisasi. Ya. Ini ada jaringan komunikasi informal yang bisa menjalar ke seluruh bagian organisasi, yaitu jaringan gosip dan jaringan kelompok. Jadi dalam sebuah organisasi kemungkinan bisa akan terjadi satu nilai buruk dari organisasi, yaitu ada di jaringan gosip, jaringan kelompok. Jaringan kelompok pun biasanya antara suka dengan tidak suka, itu bisa menjadi menjadi satu bagian yang mempunyai nilai yang kuat untuk bisa menghancurkan atau bahkan menstabilkan keadaan perusahaan. Artinya dalam segi organisasi, ketika kelompok itu lebih cenderung
pada pembuatan kelompok yang memang benar-benar pro, maka akan menghasilkan kualitas yang baik. Tetapi kalau misalnya sudah membentuk kelompok kontra karena hal-hal tertentu, terus kemudian membuat pengaruh buruk pada karyawan yang lain, akhirnya membuat hambatan tersendiri dari perusahaan maksud saya. Kemudian faktor pendorong ini ada di sini saya gambarkan ada 3. Ada berkembangnya teknologi informasi, kemudian pemindahan fasilitas produksi, kemudian ada merger, akuisisi, dan pengambil alihan ya. Pengambil alihan ini faktor pendukung ya, faktor pendorong yang bisa memunculkan banyak hal. Kemudian intrapreneuring ya. Di sini maksudnya adalah menciptakan dan mempertahankan inovasi dan fleksibilitas lingkungan bisnis kecil dalam struktur organisasi yang besar atau bersifat birokratis ya. Kemudian selanjutnya bahwasannya secara garis besar semua yang ada dalam mengorganisasikan perusahaan bisnis ini adalah bagaimana seorang manajer itu harus memiliki keterampilan baik tentang kualitas personalnya. Dia harus ramah, dia memang harus komunikatif, dia harus aktif, dan dia harus memiliki mindset untuk bisa terbuka dengan siapa saja. Artinya terbuka dalam artian di sini mampu bisa menjadi pendengar yang baik, mampu juga mendengarkan. Jadi manajer harus mengetahui bahwa apa saja sih yang ternyata dialami oleh para karyawannya, terutama dalam bidang pekerjaannya. Apakah ada penekanan atau mungkin ada satu resiko yang dia alami karena pekerjaannya. Semua itu harus ditampung dengan baik, disusun untuk bisa dijadikan sebagai perumusan masalah. Perumusan masalah itu nanti akan dikembangkan, dianalisa untuk kita ketahui bersama apakah nanti perlu adanya perubahan strategi atau memang ada pengurangan, misalnya pemindahan karyawan, atau mungkin perumusan prosedur yang lain dalam satu pekerjaan dalam divisi-divisinya, seperti itu. Jadi dengan kata lain, mengorganisasikan perusahaan bisnis itu juga harus melalui tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengorganisasian, di mana secara struktural harus bisa terbangun dengan rapi. Siapa saja SDM yang akan dimasukkan dalam semua struktural yang ada. Kemudian dari sumber pekerjaan yang akan dia emban itu seperti apa, kemudian yang akan dia dapatkan itu apa. Jadi ada hak kewajiban yang sudah harus terukur sesuai dengan SDM yang ada, seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang mengorganisasikan perusahaan bisnis dalam mata kuliah pengantar bisnis. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk Anda semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan saya selama ini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.